Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taufiqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd, masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam suratul Jin. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada pembahasan surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Muzammil. Sebelum kita menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan suratul Muzammil, kita perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan surah ini. Di antaranya, surah ini termasuk di dalam kategori surah Makkiyah, surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwa beberapa ayat, yaitu dua ayat yang terakhir dari surah Al-Muzammil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrah. Sehingga jika diperinci seluruh kandungan daripada surah Al-Muzammil, disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa dua ayat yang terakhir itu masuk dalam kategori ayat-ayat madaniyah. Tetapi secara keseluruhan atau secara umum surah ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah, meskipun dua ayat yang terakhir masuk dalam kategori surah Madaniyah. Dan surah Al-Muzammil ya termasuk di antara surah-surah yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana halnya juga suratul Alaq dan juga surah Al-Muddathir. Jamaah rahimakumullah, pada surah Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memanggil dengan menyebut nama beliau dan juga tidak memanggil dengan menyebut sifat yang melekat pada beliau berupa rasul ataupun nabi sebagaimana yang biasa kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhar rasul atau dipanggil dengan panggilan ya ayyuhan nabi. Pada surah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan sifat yang sesuai dengan keadaan beliau, yaitu ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Karena pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, di mana ayat ini termasuk ayat-ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, di sana diceritakan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dijelaskan secara detail dan panjang lebar di dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu, ya, beliau melihat berbagai macam hal yang belum pernah beliau lihat sebelumnya, sehingga
beliau merasakan keadaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat tersebut ketika beliau kembali ke rumahnya, beliau minta untuk segera diselimuti. Ya, karena beliau melihat hal-hal yang sangat luar biasa. Di antara yang luar biasa tersebut adalah beliau melihat malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril yang tentu saja tidak sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, dengan panggilan ya ayyuhal muzammil, ya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ada dua faidah atau ada dua tujuan dengan panggilan ini. Yang pertama, ini adalah panggilan yang menunjukkan panggilan yang penuh dengan kelembutan. Ya ayyuhal muzammil, dan ini merupakan uslub yang sangat masyhur di dalam bahasa Arab. Ya, ketika orang Arab ingin memanggil seseorang dengan panggilan yang penuh dengan kelembutan, maka terkadang dipanggil dengan keadaan yang sedang ia berada di atasnya. Ya, seperti Nabi pernah memanggil Hudzaifah yang sedang dalam keadaan tidur, beliau memanggilnya dengan panggilan ya Nauman. Ya. Kemudian faedah yang lain daripada hadis daripada panggilan ini adalah berupa peringatan kepada orang-orang yang sedang tertidur di malam hari, yang umumnya ketika seorang tertidur itu berselimut. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sifat ini untuk memperingatkan yang lain agar mengambil dari sebagian waktu malamnya untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan salat pada malam hari. Jadi ada dua faedah di balik panggilan ya ayyuhal muzammil. Jadi meskipun ya ayyuhal muzammil ini sepakat bahwa yang dipanggil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga di dalamnya ada unsur mengingatkan kepada seluruh umatnya di malam hari yang pada umumnya atau kebanyakan manusia berselimut. Maka dipanggil untuk bangkit dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan surah Al-Muzammil, ya, surah Al-Muzammil sebagaimana juga halnya surah Al-Muddathir, seperti yang tadi telah kita sebutkan, merupakan surah yang turun di awal-awal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara umum surah ini mengangkat beberapa tema. Yang pertama yang tadi telah kita sampaikan, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa qiyamul lail. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk bersabar di dalam menghadapi kaum kufar Quraisy yang sangat memusuhi dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah perintah untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam secara terang-terangan dan mengumumkannya kepada segenap orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada saat itu. Jamaah rahimakumullah, langsung kita masuk ke ayat yang pertama, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Qumil lail, bangunlah atau bangkitlah, dan ditafsirkan al-qiyam di sini adalah dengan melaksanakan salat, ya, karena di antara rukun terbesar di dalam salat itu adalah al-qiyam, berdiri. Sebagaimana juga di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, salat diungkapkan dengan rukun-rukunnya yang terpenting, seperti firman Allah, warka'u ma'arraki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah, perintah ruku di sini adalah perintah melaksanakan salat. Ya, kenapa disebutkan ruku? Karena dia merupakan salah satu dari rukun-rukun dalam salat yang terbesar. Qumil laila illa qalila, ya, bangunlah pada malam hari kecuali sedikit. Ya, ini adalah rahmat Allah kepada nabinya dan juga kepada kaum muslimin, di mana diperintahkan beribadah pada malam hari, tetapi tidak seluruhnya.
Ya, tidak seluruhnya malam hari itu kita diperintahkan untuk menggunakannya beribadah. Waktu malam hari juga adalah waktu di mana kita beristirahat. Ya, sebagaimana di dalam surah An-Naba disebutkan, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai waktu untuk beristirahat. Ya, karena memang secara tabiat manusia, hukum kauniyah Allah Subhanahu wa taala, tubuh ini membutuhkan istirahat. Ketika dia tidak istirahat maka bisa menimbulkan beraneka ragam penyakit. Maka Allah menjadikan secara khusus waktu di malam hari untuk beristirahat. Tetapi tidak semuanya digunakan untuk beristirahat. Ada saatnya kita diperintahkan untuk bangun dan melaksanakan ibadah pada malam hari. Jadi qumil laila illa qalila, malam bangunlah pada seluruh malam illa qalila, kecuali sedikit. Ya, maksudnya kecuali sedikit itu dijelaskan pada ayat yang berikutnya, nisfahu. Ya, jadi tafsiran daripada sedikit itu nisfahu, setengahnya. Bangunlah pada pertengahan malam untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisfahu awin qusminhu, atau kurang dari setengahnya. Ya, kurang dari setengahnya, di antara ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud kurang dari setengahnya adalah sepertiganya. Ya, nisfahu awin qusminhu qalila aw zid alaihi, atau lebih dari itu, atau tambah dari setengah sehingga menjadi 2/3 malam. Aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya, dan di saat bangun di malam hari bacalah Al-Quran. Ya, di saat kita melaksanakan sholat kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran secara tartil. Ya, secara tartil itu maknanya adalah secara pelan-pelan yang disertai dengan tadabbur, disertai dengan perenungan terhadap ayat-ayat yang kita baca. Dan itulah sesungguhnya target utama dan tujuan utama di balik bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca. Itu agar kita bisa mentadabburinya. Karena hanya dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran kita akan mendapatkan nasihat dan pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, fa inna tartilal Quran bihi yahsulut tadabbur wat tafakkur. Karena dengan membaca Al-Quran secara tertil, secara pelan-pelan, disitulah kemudian akan terwujud yang namanya tadabbur. Dan tadabbur itulah yang sesungguhnya menjadi tujuan dibalik diperintahkannya kita membaca Al-Quran. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencelah orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, atau hati mereka sedang terkunci, hati mereka sedang tergembok. Sehingga ada dua keadaan yang akan terjadi pada manusia. Imma dia mentadabburi Al-Quran, atau kalau dia tidak mentadabburi Al-Quran maka akan menjadikan hatinya terkunci, hatinya tergembok. Dan Al-Quran ini akan dapat kita tadabburi kalau kita mempelajari makna dan kandungannya, kalau kita mempelajari isinya. Ya, sehingga disinilah kemudian menjadi penting dan sangat urgent untuk kita mempelajari tafsir daripada Al-Quran. Ya, karena juga Al-Quran ini tidak cukup kita pelajari hanya dengan melihat pada terjemahan-terjemahannya. Karena ayat-ayat Al-Quran, sebagian dari ayat-ayat tersebut membutuhkan penjelasan yang lebih rinci, membutuhkan tafsiran-tafsiran. Ya, dan agar kita mendapatkan pemahaman yang benar daripada ayat-ayat Al-Quran, maka memang tidak ada jalan kecuali dengan kita kembali kepada kitab-kitab tafsir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Yahsulut tadabbur wa tafakkur wa tahrikul qulub bihi. Ya, ketika seseorang telah mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka itu akan berefek dan berlanjut pada
suasana dan kondisi hati seseorang. Ketika seorang mentadabburi ayat Al-Quran, maka pada saat itulah hati orang yang mentadabburi Al-Quran tersebut akan merasakan efek. Dan Al-Quran ini, ya, pengaruh daripada Al-Quran itu sungguh sangat luar biasa. Ya. Disebutkan di dalam ayat yang lain, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa dahsyatnya pengaruh Al-Qur'an itu. Sekiranya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung-gunung, maka gunung-gunung itu akan tersungkur, akan penuh dengan rasa takut disebabkan kandungan daripada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Jadi Al-Quran ini besar pengaruhnya. Hanya saja kenapa terkadang ayat Al-Quran ini terasa lewat begitu saja, itu tidak lain karena kondisi dan situasi dan suasana hati kita yang tidak sesuai, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya, makanya di dalam Kitabul Fawaid, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa ada beberapa syarat supaya kita bisa mendapatkan pengaruh positif daripada Al-Quran, ya. Dan syarat-syarat tersebut beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Qaf, ya, di mana di sana disebutkan, ya, bahwa orang yang ingin mengambil pengaruh positif daripada Al-Quran, yang pertama dia harus mendengar, istima'. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dengan seksama, tinggalkan semua kesibukan, fokuskan untuk mendengarkan Al-Quran. Yang kedua adalah selalu mengupayakan yang namanya tazkiyatun nafs, selalu mengupayakan yang namanya membersihkan hati dari yang namanya dosa, ya, karena Al-Quran ini akan bersemai dengan baik di hati-hati yang bersih, di hati-hati yang selalu ditazkiyah melalui taubat dan istighfar. Ya, makanya kalau kita membaca ayat Al-Quran berkaitan dengan apa sesungguhnya yang dilakukan oleh para nabi kepada umatnya, sering kita dapatkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, atau wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, para nabi, ya, termasuk dalamnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mentarbiyah umatnya dengan ta'lim dan tazkiyah. Ya, beliau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan juga mensucikan hati-hati mereka dengan membimbing mereka pada akhlak-akhlak yang baik, mengajak mereka kepada taubat dan istighfar. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Allah menceritakan tentang beliau, sama demikian juga yang beliau sampaikan, mengajarkan dan mentazkiyah. Karena memang ada keterkaitan yang sangat erat antara hati yang bersih dengan bersemainya ayat-ayat Al-Quran di dalam diri seseorang. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ketika menjelaskan di antara syarat-syarat yang memudahkan seseorang mendapatkan ilmu, ya, beliau menyebutkan di antaranya adalah tathhir wi'a'il ilm. Ya, jadi ilmu tentang Al-Quran ini, ilmu tentang Islam ini, dia berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu yang lain dengan modal kecerdasan dan intelektual yang baik, itu kita bisa menyerap ilmu-ilmu tersebut. Tapi Al-Quran, ilmu tentang agama Islam, itu tidak cukup hanya dengan modal kecerdasan dan intelektual kita, tetapi dibutuhkan hati yang bersih. Ya, karenanya kata beliau, syarat di dalam mempelajari agama ini adalah diantaranya tathhiru ya'il ilm. Kita harus membersihkan wadah tempat bersemainya ilmu, yaitu hati kita. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bertemu dengan Al-Imam Malik, dan Al-Imam Malik rahimahullah telah mengetahui tanda-tanda kecerdasan yang ada pada Al-Imam Asy-Syafi'i yang kala itu usianya masih sangat muda, Al-Imam Malik mengatakan dan berpesan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, "Innallaha qad alqa fi qalbika nuran fala tudfi'ha bi dhulmatil ma'siyah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah
menjadikan pada dirimu cahaya, maksudnya ilmu, maka janganlah engkau memadamkannya dengan kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya di dalam surah Al-Muzammil untuk melaksanakan qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an dengan tertil, dengan pelan, penuh dengan tadabbur, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan kenapa hal itu penting untuk dilakukan. Karena inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ini yang tadi kita sebutkan. Karena sesungguhnya kami akan mewahyukan, kami akan memberikan kepada engkau Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Perkataan yang berat di sini adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini berat. Berat mempelajarinya, berat mengamalkannya, berat mendakwahkannya, dan berat untuk menyabarkan diri kita dalam kesemua hal tersebut. Ya, karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tingkatan-tingkatan berjihad melawan hawa nafsu, beliau menyebutkan 4 tingkatan tersebut. Ya, tingkatan pertama melawan hawa nafsu untuk dipaksa mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian melawan hawa nafsu untuk dipaksa mengamalkannya, mendakwahkannya, dan menyabarkannya di dalam ketiga hal tersebut. Nah, diantara modal yang sangat penting ya, agar kita mampu mempelajari Al-Quran, mengamalkannya dan mendakwahkannya, itu adalah selain menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, yang diwajibkan kepada kita, juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Dan ibadah sunnah yang sangat penting itu adalah qiyamul lail. Itulah sebabnya Allah perintahkan kepada nabinya di awal-awal, ya, di awal-awal beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan qiyamul lail. Ainuhi ilaika hadzal Qur'an ats-tsaqil. Kami wahyukan kepada engkau Al-Qur'an yang sangat berat ini. Ya, tentunya dia tidak berat secara fisiknya. Ya, Al-Qur'an bisa kita bawa kemana-mana. Bahkan kita bisa letakkan di saku kita. Tetapi berat di sini, berat seperti yang tadi kita sebutkan, berat mempelajarinya. Ya. Tetapi kita juga jangan sampai putus asa dengan mendengar kata-kata berat. Ya, karena di banyak ayat juga disebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Artinya apa? Kita butuh kesungguhan, dan kalau kita bersungguh-sungguh maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Jadi di satu sisi dia berat, tapi di sisi yang lain Allah memberikan kemudahan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Qamar, ya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Dan sungguh kami telah menjadikan Al-Quran ini mudah untuk diambil pelajaran darinya. Tetapi agar kemudahan itu kita dapatkan, maka membutuhkan kesungguhan. Karena orang yang bersungguh-sungguh itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka kami akan memberikan kepada mereka petunjuk. Ya, jadi Al-Quran ini membutuhkan yang namanya kesungguhan. Jangankan mempelajari maknanya, mempelajari huruf-hurufnya saja itu membutuhkan kesungguhan dan kesabaran. Karena para nabi, ya, wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi itu Allah memerintahkan kepada para nabi, khudil kitaba biquwah, ambillah kitab yang diturunkan kepada engkau biquwah, dengan kuat, ya, dengan kuat. Karena memang membutuhkan yang namanya mujahadah, membutuhkan yang namanya kesungguhan. Nuhi ilaika hadzal Qur'an ats-tsaqil, kami wahyukan kepada engkau Al-Qur'an yang berat ini. Ya, kemudian dijelaskan al-azimatu ma'anihi. Ya, di antara makna daripada yang berat pada Al-Qur'an yang berbobot itu adalah al-azimatu ma'anihi, yang sangat agung makna-makna yang ada di dalamnya. Lagi-lagi keagungan makna Al-Qur'an hanya bisa kita rasakan kalau kita mempelajari maknanya. Ya,
dan mempelajarinya dituntut untuk kita mempelajarinya secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang. Dan ini salah satu uslub yang juga diajarkan di dalam Al-Quran. Ya, ketika kita mempelajari suatu ilmu, kita diperintahkan untuk mengulang-ulangnya. Karena kalau kita baca Al-Quran, kita khatamkan Al-Quran, maka kita akan sering mendapatkan ayat-ayat yang disebutkan secara berulang. Ya, ayat tentang takwa misalnya, ya, diulang ratusan kali di dalam Al-Quran. Kisah tentang para nabi itu diulang-ulang. Ya, kisah tentang Nabi Musa misalnya. Kita baca suratul Baqarah, di situ ada kisah Nabi Musa. Kita baca surah berikutnya, ada lagi kisah Nabi Musa. Masuk ke surah Al-Qasas, ada lagi kisah Nabi Musa. Masuk ke surah Thaha, di situ ada lagi kisah Nabi Musa. Disebutkan secara berulang-ulang. Ya, menunjukkan bahwa mempelajari ilmu, apalagi ilmu Al-Quran, itu dibutuhkan yang namanya pengulangan. Ya, karena beberapa ulama ketika diperhadapkan dengan suatu permasalahan, maka yang mereka lakukan adalah mengulang-ulang membaca Al-Quran. Ya, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau ditanya apa dalilnya bahwa perkataan sahabat itu bisa dijadikan sebagai dalil, maka yang beliau lakukan adalah menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran hingga ketemu ayat Al-Quran, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Imam Syafi'i menemukan ayat ini dan beliau menjadikan ayat ini merupakan dalil wajibnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tidak terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Adapun ketika terjadi perbedaan, maka dipilih pendapat yang paling kuat. Ya. Tapi intinya bahwa membutuhkan pengulangan-pengulangan. Ya, termasuk juga ketika kita mempelajari kitab, ya, ketika kita mempelajari buku-buku tertentu tentang ilmu agama, nah, juga tidak cukup hanya kita membacanya satu kali kemudian kita meninggalkannya. Tetapi terkadang perlu pengulangan-pengulangan. Ya, Abdurrahman bin Mahdi, seorang ahli hadis, pernah bercerita bahwa dia mengulang-ulang membaca kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan bukan satu kali, dua kali, tapi puluhan kali dia mengulang membaca kitab tersebut. Dan kata beliau, setiap kami membaca kitab itu, maka kami selalu mendapatkan faidah baru yang tidak kami dapatkan di bacaan-bacaan yang sebelumnya. Nah, kenapa kita perlu mengulang? Ya, karena kita ini punya kelemahan yang benar-benar melekat pada diri yang namanya manusia, itu mudah lupa. Ya, sehingga dengan pengulangan tersebut kita akan teringatkan kembali. Ya, dan untuk menguatkan, maka juga kita dianjurkan untuk menulis, ya. Untuk menulis, dan itu adalah bahagian dari bentuk mujahadah yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat kita rasakan ketika kita membaca buku atau ketika kita mendengarkan majelis-majelis, lalu kemudian kita bersungguh-sungguh di dalam mendengarnya dan bahkan kita sampai pada tingkat menuliskannya, maka itu terasa akan ada pengaruh yang sangat baik di dalam semangat kita belajar dan juga dalam semangat kita menjalankan ilmu agama. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan dengan ibadah yang berat ini, ya, ibadah di malam hari ini adalah ibadah yang sangat berat, itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menerima wahyu yang juga sangat berat, ya. Dan supaya ringan dibutuhkan kekuatan-kekuatan berupa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu malam hari ini dipilih, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktu malam hari ini adalah waktu yang memungkinkan untuk kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk, karena kita sudah terlepas dari beraneka ragam kesibukan dari aktivitas kita di siang hari, ya, makanya dipilih waktu malam hari. Ya, dan ini juga yang di antara pesan-pesan penting Nabi SAW ketika beliau berhijrah ke Madinah,
beliau juga menyampaikan hal ini supaya kaum muslimin melaksanakan salat di saat kebanyakan orang sedang dalam keadaan tertidur. Dan kalau kita tidak mampu untuk kemudian setengahnya atau sepertiganya, yang penting bagaimana kita menjadikan di waktu malam hari kita ada waktu di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.